Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti yang di judul di video kali ini, aku kayak cuma mau cerita aja ya, berbagi gitu pengalaman persalinan di Rusia. Jadi ada hal-hal yang menarik untuk dibagi ya. Karena ini pertama kali ya buat aku. Jadi persalinan yang pertama ya, dan langsung di negara orang. Jadi ya benar-benar hal yang baru dan ya sangat berkesan. Jadi aku pengen berbagi sama teman-teman semua. Oke, jadi tanggal 10 Februari yang lalu, jadi aku melahirkan anak pertama. Ya puji Tuhan semuanya lancar, bisa lahiran dengan normal. Dan anak kami ya, kita punya putri pertama. Puji Tuhan semuanya sehat dan berjalan lancar. Oke, jadi kita mulai dulu aja dari ceritanya. Jadi sebenarnya waktu itu usia kehamilan aku baru 38 minggu ya. Dan seminggu sebelumnya kita udah 2 minggu sebelumnya sih, sebenarnya 2 minggu sebelumnya kita kita daftar registrasi ke rumah sakit mana yang akan kita tuju untuk persalinan. Dan dari dokternya sendiri merekomendasikan untuk aku datang ke rumah sakit itu tanggal 15 Februari untuk jadi 2 minggu. Sebenarnya di sini di Rusia itu umumnya kalau rumah sakitnya jauh atau mungkin gak ada siapa-siapa di rumah gitu, jadi 2 minggu sebelum HPL, 2 minggu sebelum HPL ya, hari perkiraan lahiran itu harus dianjurkan harus sudah di rumah sakit. Jadi tinggal di rumah sakit 2 minggu sebelumnya gitu. Nah waktu aku ke rumah sakit itu kan usia kehamilan masih 36 minggu. Nah jadi mereka menyarankan oke, nanti tanggal 15 Februari udah kesini langsung registrasi, bawa semua perlengkapan untuk persalinannya. Jadi kayak kadang kan lebih cepet, kadang lebih lama gitu. Jadi pokoknya 2 minggu sebelum HPL itu udah di rumah sakit, entah itu mau cepet atau lebih lama ya. Jadi di sana dokter dan suster yang ngurus kita gitu. Jadi nggak kayak kalau di rumah kan takut apalagi jaraknya jauh gitu kan, jadi nggak kontrol. Jadi biasanya begitu sih. Jadi nggak pas hari itu lahiran, hari itu juga ke rumah sakit. Ya ada case yang seperti itu kan, kalau yang nggak, maksudnya di luar perkiraan itu. Dan itu terjadi sama aku. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, harusnya aku tanggal 15 itu baru ke rumah sakit karena hari perkiraan lahiran itu tanggal 25 Februari. Jadi 10 hari sebelumnya aku udah di rumah sakit. Harusnya begitu. Nah cuma pas tanggal 10 itu ternyata lebih cepat. Ya di usia 38 minggu itu pagi hari itu aku seperti biasa kayak sekitar jam, kalau ibu hamil kan ya sering kencing-kencing gitu kan. Nah, aku biasa tuh pagi jam 4 atau jam 5 gitu ke toilet gitu. Nah waktu itu aku jam 4 ke toilet, masih nggak ngerasain apa-apa sih ya, biasa, masih biasa. Nah pas jam 5 nya itu aku ngerasa kayak kok perut mules gitu kan, perut mules. Aku pikir perut mules mungkin pengen kayak buang air besar atau apa gitu kan. Jadi kayak aku masih nggak ngerasa itu kayak kontraksi atau apa. Terus kok aku ngerasa mulusnya kok kayak waktu lagi dapet lagi menstruasi gitu loh, yang waktu kok begini ya rasanya. Terus lama-lama terus waktu hampir jam 6 gitu tuh mulusnya makin sering, makin kerasa. Terus aku kayak ngerintih, aduh. Terus suami dengan aku ngerintih gitu, dia langsung sigap sih. Dia sih agak, memang dia tuh yang paling dia khawatir adalah kalau aku ngerasain begitu sebelum di rumah sakit. Jadi di rumah, jadi kayak dia panik gitu kan. Dan itu kejadian benar. Jadi kayak nah mau jam 6 itu terus aku udah ngerintih. Terus dia nanya, kamu ngerasain gimana, terus kamu baik-baik aja apa enggak, apanya yang sakit, itu tanya kan. Terus aku bilang, perutku mules, kayak aku kayak lagi menstruasi gitu kan, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, terus dicek di celana dalam udah basah dan ada sedikit darah gitu kan. Terus dia udah langsung panik,
Dia langsung telepon dokter aku yang spesialis yang ya yang suka aku konsultasi gitu kan. Jadi ya habis itu telepon dokter dan dokternya, dan dia bilang aku begini begini begini, aku udah perutnya mules kayak menstruasi gitu, terus di celana udah basah dan sedikit darah, apakah ini udah tanda mau melahirkan, apakah itu kontraksi gitu, apa cuma kontraksi palsu kayak gitu gitu kan. Karena aku sendiri kan nggak pernah ngerasain, aku nggak tahu gimana rasanya itu, jadi ya waktu itu aku masih mikirnya belum lah, inilah masih paling masih biasa kontraksi palsu atau apa gitu, aku juga nggak tahu, aku masih kayak nyantai gitu. Dan dokter bilang, oh itu mah udah tanda-tanda mau lahiran gitu kan, tanda-tanda mau lahiran. Jadi terus apa yang harus dilakuin gitu kan, kita di rumah gitu kan. Terus ya udah dokternya langsung rekomendasiin panggil kalau di sini kayak apa sih, kayak emergency gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak kita langsung telepon, dapat ambulan datang ke sini gitu kan. Terus langsung ya udah, dari ada ambulan, setelah 30 menit itu ambulan datang. Dan tim mediknya ngecek aku gini-gini, terus tanyain udah durasinya udah berapa sering kontraksi. Nah itu tuh setiap 10 menit aku ngalamin mules kontraksi gitu. Jadi kayak udah harus langsung ke rumah sakit. Jadi kayak gitu. Udah dibawa ke rumah sakit itu, dan waktu itu kita kan bener-bener belum prepare gitu mas. Jadi kayak apa yang harus aku bawa juga aku kayak, aku kan mau nyiapin sendiri, aku mau ganti pakaian sama suami, udah kamu tiduran aja, kamu gak usah ngapa-ngapain. Jadi kayak dia yang gantiin aku. Jadi kayak padahal aku sebenarnya masih kuat gitu, aku masih bisa jalan, aku masih bisa itu, tapi terus dia semuanya ya pokoknya itulah kacau waktu itu, karena kan suami sendiri nggak tahu apa yang harus dibawa gitu kan. Aku baru nyiapin yang di plastik gini, udah aku bilang ya udah yang di plastik itu bawa aja gitu. Jadi kita benar-benar kayak masih di kantong plastik gede gitu, 2 kantong plastik aku bawa, itu kayak berantakan banget masih. Ya udah, terus di rumah sakit terus aku bilang, kamu nggak ikut? Aku nanya ke suami kan. Terus dia bilang, gimana aku ikut? Nggak boleh kayak gitu kan. Kok nggak boleh? Aku bilang gitu. Aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya memang nggak ada yang boleh nganter, atau maksudnya ya kalau cuma nganter misalnya pas nggak lagi emergency gitu ya, kalau cuma bawa mobil terus ngantar gitu bisa, cuma di ambulan nggak boleh. Aduh sorry. Kalau cuma ngantar sih sebenarnya, kalau pas nggak di case yang emergency kayak gini sih bisa kan, misalnya yang ngantar bawa mobil ke rumah sakit gitu, itu ngantarnya. Tapi kan situasi aku waktu itu kan udah dijemput ambulan gitu, jadi ya di dalam ambulan itu tuh nggak boleh ada yang ikut gitu. Jadi bener-bener aku di ambulans itu sendiri nahan sakit mules, dan tim mediknya juga nggak duduk di sebelah aku, tim mediknya ada di depan, di deket supirnya gitu. Jadi kayak aku ngerinting sendiri di dalam ambulans kesakitan, ya ampun. Jadi kayak aku di negara orang tanpa dampingin siapa-siapa akan berjuang, itu kayak aku udah babyku banget ya sayang. 2000 years later. Kita lanjut lagi ya, maaf tadi si baby bangun, jadi aku harus nenangin dulu, masih duduk dulu ya. Ya jadi waktu itu pikiran aku ya, aku di ambulans sendiri, nggak didampingin siapa-siapa, bukan di negara sendiri, itu kayak kesakitan dan kayak udah kayak mau nangis. Aduh, ntar aku bisa nggak ya, gimana aku di sana. Jadi kayak udah kacau pikiran. Bisa. Okay. Aku bedong karena dia tadi tidurnya kaget-kagetan gitu, jadi kayak kalau di bedong gini dia agak tenang. Jadi ya gitu sih. Kalau di Indonesia kan masih bisa didampingin ya, nggak ada suami paling nggak ada keluarga atau ada orang tua gitu kan. Di sini benar-benar nggak ada siapa-siapa, dan ya aku di sini hanya pasangan aku dan suami gitu kan, dan dari orang tua suami juga udah nggak ada keduanya. Jadi itu benar-benar kayak akan menjadi tantangan juga sih, karena kalau biasanya kan kalau ada orang tua punya bayi gitu kan, ada yang ngebantuin lah gitu enak ya. Jadi itu balik lagi ke cerita yang itu. Terus jadi sampai di rumah sakit
karena kebetulan ke rumah sakitnya beda dari yang pertama kita registrasi. Jadi kita registrasi itu di Rostow, di kotanya. Jadi kayak belum kita tinggal di kayak apa ya, kabupaten mungkin kalau di Indonesia istilahnya gitu. Di kotanya itu tuh di Rostownya. Nah kebetulan Rostow dari sini tuh jaraknya kalau cepet tuh paling cepet paling 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi kayak makanya kita dibawa ke rumah sakit yang terdekat yang ya hanya sejam gitu, bisa nyampe situ sejam naik ambulan kan. Ya jadi dibawa ke rumah sakit yang terdekat dengan jarak 1 jam. Jadi aku waktu kesakitan itu 1 jam di perjalanan ke rumah sakit. Nah waktu itu sudah sempet udah mules-mules perut, sampai di rumah sakit duduk di di area registrasinya itu bermasalah tuh. Terus ditanya kenapa dibawa ke sini, katanya kan kenapa nggak ke rumah sakit yang udah kalian registrasi gitu kan. Nah cuma kan karena ini keadaan darurat gitu, terus ya terus dicek dulu sama dokternya aku, terus dicek dilihat udah bukaan berapa itu, terus dia bilang masih bukaan 3, jadi kayak masih bisa dibawa ke rumah sakit yang kalian daftar sebelumnya, kataku. Tapi kok perasaan aku udah kayak udah mules banget, udah kayak mau keluar gitu, karena kan kayak seingat aku sih rasanya tuh kayak mau buang air besar kan, jadi kayak gitu kan. Jadi karena aku nggak pernah tahu pengalaman begini sebelumnya, tapi kayak aku udah kayak ngerintih, mulus-mulus. Di situ ada juga perempuan lainnya udah daftar duluan, itu ya sama, cuma sendiri nggak ada yang dampingin, tapi karena kan dia udah lebih prepare gitu mungkin, dan dia itu yang nantinya sekamar sama aku juga. Nah, dia udah anak ketiga, jadi dia udah tahu mungkin rasanya mau lahiran, udah bisa ngerasain mungkin udah mendekati atau enggak, jadi kayak udah punya feeling. Kalau aku kan sama sekali nggak tahu. Nah jadi waktu itu kayak aku udah mules banget, terus rasanya udah kayak mau keluar itu, buang air besar. Terus udah sempat nggak, bahkan waktu itu aku suruh duduk kan, suruh kamu duduk dulu di sini, aku udah nggak bisa duduk, aku pengen tiduran, udah kayak udah nggak tahan, sakit banget. Terus ya di situ ada tempat yang buat tiduran, yang buat tadi dokter ngecek itu tadi. Terus nggak tahu waktu itu dokternya mungkin ada perbincangan sama antar rumah sakit atau gimana gitu, telepon. Terus dia datang lagi ke area registrasi, ngeliat aku udah kayak tergeletak kesakitan tidur di situ, udah ngerintih aduh gitu kan, udah ngerintih. Terus dia ngeliat lagi, kenapa dia, terus kan karena dia bilangnya tadi kan baru bukaan 3 dan belum melihat ada tanda-tanda bayi udah masuk ke panggung itu, kayak belum katanya belum nemuin si bayi, kepala bayinya gitu ya, belum ngerasain waktu di rogoh gitu kan. Terus terus dia cek lagi, oke. Terus dia balik lagi ke ruangannya, kamarnya lagi, aku masih kesakitan, dan kayak itu tuh ada kali ya sekitar 30 menit menunggu seperti itu prosesnya, kayak aduh, padahal itu kayak udah di ujung tanduk, udah bener-bener sakit banget itu waktu itu. Dan itu masih ada kayak urusan dokumen segala macam gitu kan. Berhubung karena waktu itu aku sendiri juga dan dokternya nggak bisa bahasa Inggris, waktu itu sempat juga ada kendala. Dia nanya aku apa-apa, banyaknya perintahnya, cuma aku kan kayak udah sampai kesakitan, nggak bisa konsentrasi, bahasa Rusia aku yang masih apa belum, maksudnya ya aku masih minim banget bahasa Rusianya di sini. Jadi aku bilang, ya udah telepon suami saya saja dok, gitu kan, untuk tanya-tanya kayak gitu kan, sebenarnya gitu. Terus dokternya juga sempat nanya, suami kamu bisa bahasa Rusia kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya dia orang Rusia. Oke, yaudah saya ngobrol sama suami kamu gitu kan, telepon suami itu kan, tanya-tanya. Terus habis itu dia berpikir, nggak tahu, terus balik lagi ngecek aku lagi, terus kata dia, ya udah kita persalinan di sini aja gitu kan. Ya udah langsung dibawa. Itu aku udah nggak tahu. Dan dibawa itu juga aku tuh masih, kalau di Indonesia ya didorong pakai kursi roda gitu kan, masih udah dalam keadaan begitu, atau ya dibawain pakai tandu atau apa gitu kan. Itu aku harus jalan, bener-bener aku kesakitan banget waktu itu. Jadi kayak bener-bener di situ kayak semuanya tuh self mandiri gitu ya. Nggak dibawain kursi roda atau apa gitu nggak. Jadi oke, kamu ikutin suster itu jalan ke ruangan gitu kan, dan itu harus naik lift juga kan. Ya udah aku sambil ngerinting jalan kesakitan gitu kan. Terus
Ya udah sampai di ruangan gitu, dokternya udah di sana. Dokternya daripada ngecek aku malah ngepoin aku, nanya dulu, oh kamu gimana dulunya kenal sama suami gitu kan, nanya-nanya gitu kayak pengalaman gitu. Terus kamu ngambil kursus bahasa Rusia nggak di sini, pokoknya nanya-nanya tentang aku lah, jadi kayak kepoin aku gitu nanya-nanya dulu. Sebenarnya dia begitu karena biar akunya nggak panik gitu sih sebenarnya, karena dia tahu situasi waktu itu aku udah panik gitu kan, karena ya siapa yang nggak panik sih, maksudnya di negara ini pertama kali buat aku belum tahu rasanya gimana. Aku pikir waktu itu akan dapat dampingan dari keluarga atau dari suami gitu kan, ternyata nggak boleh. Terus ya udah, jadi kayak dia nanya-nanya gitu sebenarnya untuk kayak biar aku nggak panik. Dia bilang jangan panik ya, jangan panik. Jadi sebenarnya situasi waktu itu, waktu dia nanya-nanya itu tuh sambil dia yang tahu nggak sih yang kayak ngecek bukaan berapa gitu kan, yang sambil ngerogoh itu area kita itu kan, dia itu sambil ngobrol gitu, sambil nanya-nanya, sambil gitu ngecek gitu. Terus mungkin dia udah kerasa kalau si bayi udah mau keluar gitu, terus langsung langsung dibawa ke ruang operasi, bukan operasi, ruang persalinan. Jadi kayak sebelumnya itu aku dibawa ke kamar, jadi kayak rumah sakit bersalinnya di situ tuh kayak tempat karantina gitu loh. Jadi kayak ya seperti yang aku bilang tadi, karena kan biasanya 2 minggu sebelumnya udah di situ. Jadi para wanita-wanita, ibu-ibu hamil yang, jadi di ruangan pertama adalah ibu-ibu hamil yang sedang waiting list, menunggu waktunya lahiran. Jadi gitu. Jadi pertama itu ada ruangan situ. Nah, aku pertama dibawa ke ruangan itu. Jadi kayak bersama dengan, jadi seruangan tuh bisa 2 sampai 3 orang itu satu ruangan itu. Jadi kayak ya, jadi ini adalah area khusus ibu-ibu hamil yang menunggu untuk lahiran gitu. Jadi ada beberapa kamar di situ, dan di kamar aku tuh ada 2 orang sama satunya lagi yang registrasi sebelum aku tadi. Nah terus ya itu, terus dokternya datang ke ruangan aku sambil yang aku bilang tadi, nanya-nanya gitu-gitu kan, terus sambil dicek bukan berapa. Nah setelah udah ketahuan bayinya udah lahir, baru dibawa ke ruang bersalin. Ya jadi kayak gitu, langsung dibawa aku ke ruang bersalin. Dan lagi-lagi, jadi ruang persalinnya untung cuma di depan ruangan aku itu, jadi kayak cuma cuma berseberangan sama ruangan aku. Dan lagi-lagi nggak pakai tandu atau nggak pakai kursi roda gitu. Aku sudah mulus banget, udah kayak di ujung tandu udah mau keluar, masih harus jalan ke ruangan itu. Aku nggak tahu di Indonesia gimana ya, aku rasa sih pakai kursi roda atau apa, mungkin dibantu kali ya gitu kalau di rumah sakit. Tapi itu benar-benar aku tuh harus masih jalan dengan kesakitan begitu, dan udah keluar darah, I think, karena udah harus bawa kayak perlak gitu kan, dan itu perlak juga kita bawa sendiri kayak gitu ya. Terus di situ, nah baru di situ kayak instruksinya kayak yang harus ngedennya gimana, harus itu, baru aku di situ proses lahiran aku. Oke, dan karena lagi-lagi dengan kendala bahasa, aku masih minim bahasa Indonesia, jadi kayak aku ngasih dokternya cuma bilang kayak gini, aku kayak udah mau pup gitu ya, kayak udah mau berak gitu. Oke, terus dokternya kalau misalnya emang belum waktunya ngedan, dia bilang jangan dulu, jangan diberakin dulu gitu, istilah bahasa Indonesianya gitu kan. Dia bilang udah mau, aku bilang kayak udah trek rasanya udah kayak mau berak gitu kan. Aku trek gitu kan. Terus kita, kalau memang belum waktunya kan, memang karena kan kita nggak boleh salah ngeden kan, nggak boleh salah itu. Terus jangan dulu, jangan diberakin dulu gitu. Jadi kayak pokoknya lucu lah, jadi kayak di bahasa Rusianya begitulah pokoknya, kalau ditranslatein jadi aku lucu. Jadi aku cuma ngomong di bahasa Rusianya gitu, terus jadi cuma kayak lihat muka aku, jadi kayak begini, jadi kayak dia kayak bantuin gitu. Jadi kayak aku cuma ngeliatin dia gitu. Jadi kayak ya udah, kapan aku harus niup, kapan aku harus ngedan, itu dia yang ngasih instruksi. Jadi kayak ya untungnya sih dokternya baik sih sebenarnya. Aku pikir kayak kesan pertama itu kayak dokternya kan kayak angkuh gitu kan, kayak enggak, mentang-mentang bukan pasiennya, bukan registrasi di situ, aku orang asing lagi gitu kan, kayak nggak mau nanganin gitu. Tapi ternyata ya dia baik banget sih. Terus waktu udah kayak ya dia bantu, terus ayo terus gitu kan, terus udah dibantu. Dan memang harus ada robekan, harus dirobek, karena waktu itu lama sih prosesnya dari untuk melahirkan si kecil ini. Agak ada kali mungkin 20 menitan dari yang ngedennya itu untuk mengeluarkannya. Ya masih dibantu, didorong ya
yang pernah ngelahirin pasti ngalamin tau lah kayak gitu kan. Proses normalnya. Dan ya sempat dijahit berapa, nggak tahu, banyak jahitan karena jahitnya lama banget. Ya puji Tuhan sih ada si ini ya, lahir selamat, meskipun beratnya mereka untuk standar usia kecil ya. Ini pas lahir 2,89. Kalau yang lain rata-rata kayak 3,5, 3,6 gitu-gitu kan lahiran. Itu yang normalnya di Rusia. Ini ya karena bayi Asia. Jadi itu sih sempat ya pengalaman paling kesan banget sih, maksudnya ini kayak pertama kali buat aku berjuang di negara orang tanpa pendampingan keluarga ya. Dan nggak sampai di situ. Terus abis lahiran, aku bener-bener yang kayak abis jahit gitu kan. Terus kita langsung pindah ke ruangan yang setelah melahirkan. Jadi kayak gitu. Jadi abis itu dipindahin. Kali ini baru dibawa pakai kayak tempat tandu gitu. Jadi kayak tempat tidur yang jalan itulah, yang ada rodanya, baru karena kan habis ngelahirin masih berdarah gitu kan. Terus dibawa tempat itu. Terus di sana kita nggak langsung dikasih bayinya untuk nenenin atau apa enggak. Jadi pastiin dulu kalau kondisi kita itu udah bener-bener sehat, kita udah bisa berdiri, kita udah bisa ngerawat bayi, itu baru bayinya dikasih kita gitu. Jadi waktu itu aku baru ngeliat si baby ini waktu habis lahiran. Aku cuma dikasih tahu ini dia. Terus waktu itu kan juga nggak sempet jelas banget gimana sih wajah si bayiku, karena kan waktu itu udah lemas gitu, kayak perasaan juga karuan ya, terharu juga sih. Mereka langsung cepet-cepet untuk mandiin juga kan biar nggak dingin gitu kan, langsung di itu. Terus sebentar aku dikasih ke nenek, si ini belum mau. Jadi waktu itu aku langsung diurus sama susternya. Aku pindah ke ruangan yang setelah melahirkan. Jadi nggak sama si babynya, masih di ruangan si baby sama suster, akunya di ruangan itu. Jadi kayak kepisah gitu. Jadi aku di ruangan, di situ ada perempuan tadi yang sekamar sama aku juga, dia udah ngelahirin juga. Dan dia lebih cepat ternyata sama aku, karena udah anak ketiga kan, jadi kayak udah proses bayinya lancar, dia tanpa jahitan apa-apa. Kalau aku jahitannya banyak, dan itu aku sempet kayak mungkin kekurangan darah atau apa, jadi aku nggak bisa berdiri. Jadi kalau berdiri itu kayak mau pingsan. Jadi kayak karena ya pokoknya kondisi kesehatan aku tuh masih nggak fit banget waktu itu. Jadi yang sekamar sama aku tuh udah sama bayinya, udah nimang-nimang. Aku ngeliatin, mereka belum boleh kasih aku ngeliat bayiku. Jadi enggak. Aku nanya kan kapan aku dapat bayinya. Kalau kamu udah sehat baru kita kasih bayinya gitu. Terus kayak gitu, kayak ada perasaan kita kayak sedih gitu kan. Udah ngeliat yang lain udah pada sama babynya, aku masih belum. Jadi waktu itu kayak itu jadi motivasi aku sih, aku harus cepat sembuh, aku bisa gitu kan. Jadi kayak pokoknya aku harus bisa berdiri, terus bersihin badan dulu sambil mandi gitu kan, karena kan ada bersihin darah gitu kan, itu sendiri. Jadi nggak diurus sama susternya atau apa-apa. Suster cuma ngebantuin kalau kita berdiri belum bisa, ya udah tidur lagi. Itu sampai, jadi kan aku lahiran jam 11 pagi, jam 11 sampai jam 12, 11.45 gitu kan. Itu malamnya aku udah kayak pengen sama baby, aku udah denger kayak bayi nangis gitu kan, nggak tahu itu bayi siapa. Jadi nggak cuma aku aja sih, beberapa juga yang kalau yang belum sehat memang bayinya nggak dikasih, kayak yang operasi atau apa gitu kan. Tapi ya ngelihat yang sebelah udah ada bayinya, udah sama bayi, udah nimang-nimang gitu, kayaknya aku udah pengen kayak, apalagi denger ada suara bayi nangis gitu, bayi siapa, apakah bayi aku apa nangis enggak, ntar yang ngasih makan, kayak perasaan aku juga dikasih makan enggak gitu, padahal ya emang diurus sih sama itunya. Aku pikir kan harus nenen juga gitu kan, harus ngasih susu gitu kan. Jadi kan malam gak bisa tidur, nyoba lagi untuk berdiri gak bisa, tetap kayak mau pingsan, kayak langsung gelap gitu kalau buat ngeliat, mungkin karena darahnya kurang apa gitu. Terus paginya aku nanya lagi, aku udah bisa lihat si bayi belum, bayi udah bisa dikasih ke aku belum gitu kan.
Terus udah bisa belum gitu kan, karena waktu itu aku bener-bener paksain kan, aku bisa gitu kan. Jadi aku nyobain berdiri, udah bisa, aku mau ke toilet, aku bilang kayak gitu kan. Si susternya masih ragu sih gitu. Beneran udah bisa gitu kan, udah bisa, aku mau ke toilet sekarang, aku mau mandi gitu kan. Beneran udah bisa mandi itu sendiri, iya. Terus aku paksain mandi, terus aku udah mandi. Sebenarnya waktu itu masih sakit bener sih, masih kayak masih agak pusing juga sih, tapi karena aku bener-bener pengen ada bayi ini sama aku gitu, jadi kayak aku paksain. Terus ya udah, habis itu terus aku nanya ke suster, suster aku udah nggak apa-apa, bayinya udah boleh kasih ke aku bilang gitu kan. Oke, bener, ya udah. Terus habis itu baru habis makan pagi dikasih, bayinya dianterin ke aku gitu. Jadi nunggu seharian baru ketemu sama si baby waktu itu. Terus ya ampun, ya udah, rasa sakitku hilang. Sebenarnya waktu itu masih sakit banget, terus bisa ngeliat dia kayak. Dan bedanya di sini, kalau di Indonesia mungkin susternya ya yang ngerawat bayi, kalau kita masih nggak ini, ya sama sih waktu itu susternya juga yang ngerawat bayi, tapi nggak di samping aku, benar-benar di ruangan bayi bersama bayi-bayi yang lainnya. Dia nggak tahu. Nah, ketika udah dikasih ke kita, itu sepenuhnya kita yang ngerawat, biarpun kita di rumah sakit. Jadi kita yang mandiin, kita kalau belum nenek diantar, baru suster datang cuma buat ngasih susu formula kalau memang ASI kita belum keluar. Jadi gitu. Dia cuma kayak ngecek, kayak ngebersihin tali pusernya gitu. Itu-gitu doang datangnya ngecek. Jadi susternya cuma datang pas itu. Terus selebihnya kita yang gantiin popok, kita yang mandiin, kita yang ya semuanya kita lah yang ngurus, kita yang makein ini. Jadi kayak cuma pas dikasih itu seharinya, pas paginya itu langsung kita diajarin gimana cara mandiin, gimana cara makein bedong kayak gitu. Jadi kita diajarin cuma itu. Terus gimana posisi tidur yang baik itu dikasih tahu, itu doang. Terus habis itu udah kita yang ngurusin. Jadi biarpun kita di rumah sakit masih sakit juga ya, kita masih ngurusin. Jadi aku tuh pikir aku tuh kita di rumah sakit tuh karena kita biar kitanya sehat dulu gitu. Jadi kayak baby ke kita kalau kita mau nenenin atau apa gitu doang. Selebihnya suster yang rawat, ya enggak, kita semua. Jadi kayak sampai tidurnya dia, kalau dia nggak bisa tidur ya udah kita juga nggak tidur. Dan itu di rumah sakit kayak gitu. Kalau begitu kan kayaknya mending di rumah ya, bisa gantian sama suami atau bisa gantian apa itu. Benar-benar kita 100% kita yang ngurusin. Malamnya juga kalau dia nggak bisa tidur rewel apa-apa. Walaupun waktu itu aku masih sakit dan dengan kondisi aku nggak boleh duduk dulu karena kan jahitan banyak, jadi kayak belum boleh duduk gitu kan. Ya sempat kesusahan sih waktu itu gimana untuk ngasih dia ASI gitu. Makanya waktu itu ASI sampai telat keluarnya karena kan aku nggak bisa sambil duduk posisi gitu, neneknya gitu tuh susah sambil tiduran itu. Dan aku harus, ya itu susah sih sebenarnya, sakit banget dan harus sendiri semuanya tanpa bantuan. Jadi ya di rumah sakit tapi kita sendiri yang ngelakuin. Jadi kayak di rumah sakit cuma buat ngontrol, dokternya ngontrol akunya sama ya baby juga sih sebenarnya dikontrol kan sama mereka, cuma selebihnya kita sendiri yang ngurus gitu. Rumah sakit. Dan itu aku yang lain mah 3 hari udah bisa pulang, 2-3 hari udah bisa balik lagi karena aku waktu itu sempat jahitan yang banyak. Jadi aku 5 hari di rumah sakit ya, belajar sendiri ngurusin si ini sampai pulang. Dan selama 5 hari itu kita nggak boleh dikunjungin sama keluarga. Jadi ketika kita di rumah sakit itu benar-benar kita nggak boleh dikunjungin sama keluarga. Jadi keluarga cuma sampai ke lobby, misalnya kita butuh apa, cuma ngasih apa yang kita butuhin, dan itu nggak sampai ketemu kita, itu dianterin sama tukang ya yang suka nganterin itu. Jadi kayak cuma nih kasih ke kamar ini gitu, jadi cuma kayak gitu, ini kasih ke si ini kamar ini gitu. Jadi cuma kayak gitu, kita nggak ketemu juga. Jadi selama 5 hari setelah bersalin tuh ya suami aku juga nggak ngeliat sih, belum tahu si babynya, cuma aku kasih foto doang kayak gitu. Jadi 5 hari aku sendiri di rumah sakit. Ya kayaknya lebih baik di rumah sih daripada rumah sakit. Cuma kan kayak gitu kan dokter lebih ngontrol kita sih. Ya, jadi gitu.
ceritanya. Oh, besok lagi kalau pengen punya anak lagi kayaknya mending lahiran di Indonesia deh, agak ribet beneran. Jadi dari prosesnya itu tuh, bahkan dari proses waktu hamil ya, kontrolnya itu juga ribet sih di sini, ribet banget. Nanti aku bikin videonya lagi. Sebenarnya waktu itu aku udah mau bikin video, aku nggak sempet ngedit, aku nggak sempet karena kan udah langsung ya, lebih cepat perkiraan. Waktu itu aku pikir masih bisa bikin video mengenai gimana hamil di sini. Nanti deh kalau mau aku bikin lagi, aku curhat lagi gimana hamil di sini. Jadi kayaknya untuk selanjutnya kalau memang pengen punya baby lagi, kayaknya enak lahiran di Indonesia deh. Ada yang ngebantuin. Di sini aku bener-bener sendiri, berjuang sendiri. Tapi ya puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Dan ini bakal jadi ya pengalaman yang sangat berharga gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya hari ini untuk cerita gimana di sini. Doain aja kita, semoga kita semuanya sehat-sehat terus ya. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah om tante. Dah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Paka-paka.